Tetapi saya tabik anak muda di Indonesia kerana mereka masih memegang soal Pancasila ini. Membandingkan Pancasila dengan rukun negara di Malaysia jelaslah kurang tepat. Inilah yang terkadang tidak disadari oleh para profesor dan rakyat Malaysia, yang suka membanding-bandingkan Pancasila dengan rukun negara. Mereka sering mengeluhkan kegagalan dalam memasyarakatkan rukun negara, dan tidak seperti Indonesia yang berhasil menanamkan ideologi Pancasila pada seluruh rakyat Indonesia. Rukun negara Malaysia juga dianggap gagal memadukan rakyat Malaysia dan membentuk bangsa Malaysia. Itulah cara berpikir Profesor Malaysia yang terkadang aneh. Mereka tidak menyadari bahwa sejarah dan kedudukan Pancasila sungguh berbeda dengan rukun negara. Pancasila disiapkan sebagai dasar negara sebelum Indonesia merdeka. Pancasila kemudian dimasukkan dalam pembukaan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga telah teruji dalam sejarah, telah melewati masa-masa sulit negara Indonesia. Adapun rukun negara bukan dasar negara yang disiapkan sebelum Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris. Rukun negara baru dibuat setelah terjadi kerusuhan kaum di Malaysia pada tahun 1969. Fungsi utama rukun negara sepertinya bukanlah menjadi dasar negara, tapi lebih sebagai alat perpaduan. Karena hal-hal yang diatur dalam rukun negara sebetulnya sudah masuk dalam konstitusi. Selain itu, rukun negara juga tidak dimasukkan ke dalam pembukaan konstitusi. Jadi, memang amat berbeda antara rukun negara dan Pancasila. Kalau kita membaca secara mendalam, maka kita menjadi paham bahwa isi dari Pancasila mengandung nilai-nilai yang amat mendasar, bahkan universal. Jangan heran jika Pancasila tetap saja relevan hingga sekarang. Bahkan ketika Konstitusi Indonesia diamandemen menjadi lebih modern dan demokratis, serta memasukkan banyak sekali pasal mengenai perlindungan hak asasi manusia, semua perubahan itu tetap bisa mengacu pada Pancasila. Lain halnya dengan rukun negara. Bukan nilai-nilai universal dan nilai kemanusiaan serta keadilan yang ada dalam rukun negara, tapi sebetulnya sekedar ringkasan dari sistem politik yang telah diberlakukan di Malaysia. Termasuk, mengenai perlembagaan raja-raja yang malah melestarikan nilai feudal. Jangan heran jika rukun negara sulit untuk menjadi alat perpaduan bagi rakyat Malaysia. Karena dalam rukun negara tidak ada penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan. Tanpa adanya nilai kemanusiaan dan keadilan, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan seluruh rakyat bersatu padu, atau bersedia membentuk satu bangsa? Adanya kaum yang lebih hebat atau istimewa dibanding kaum lain jelas memperlihatkan tidak adanya nilai keadilan dan kemanusiaan di Malaysia. Itulah yang membedakan dengan Pancasila. Dan selanjutnya, mari kita simak video reaksi berikut. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas rukun negara dan Pancasila. Rukun negara di Malaysia dan Pancasila jelas berbeda. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila jauh lebih mendalam dibandingkan dengan rukun negara. Ada pengalaman menarik seorang mahasiswa Malaysia saat diperkenalkan dengan Pancasila ketika kuliah di Indonesia. Yuk kita simak ya. Ada proses orientasi, tapi di Indonesia ni dia berbeza sedikit. Dan saya difahamkan di semua universiti di Indonesia juga seperti itu. Di mana orientasi adalah selama 6 bulan, tetapi bulan pertama itu adalah bulan yang kita fokus sepenuhnya kepada orientasi. 5 bulan setelah itu adalah bersama dengan akademik kalender. Jadi bulan pertama tu minggu kedua selama 7 hari kami pelajar perubatan diajar tentang Pancasila Indonesia. Kami pelajar perubatan. Kita tidak harus belajar sebenarnya. Lagi-lagi saya bukan warga negara Indonesia, tetapi saya juga diajar, meminta untuk menurut serta belajar Pancasila Indonesia. Apabila kami bertanya, mengapa kami harus belajar Pancasila Indonesia, dikatakan kita di bawah satu rumpun. Bangsa serumpun itu penting. Kamu akan berada di sini bersama kami untuk 5 tahun dan setengah. Belajar bersama-sama kami, kamu kena tahu Pancasila Indonesia sebab kami hidup berlandaskan Pancasila di Indonesia ini. Ya. Ini tidak datang daripada mulut profesor ataupun doktor, tetapi daripada kawan saya sendiri, anak muda. Dan usia dia baru 18 tahun ketika itu.
Jadi saya tabik anak muda di Indonesia kerana mereka masih memegang soal Pancasila ini. Kalau saya tanya kepada kawan saya tersebut, Pancasila tu apa sebenarnya? Tell me briefly in few words. Dia menerangkan pada saya, Pancasila is the way of life. Itu je. That short. Jadi saya masih masa tu masih terkejut. Way of life. Kita di Malaysia sekadar di belakang kulit buku je, tapi ni it's a way of life. Cuba kaitkan. Jadi dia bercerita bahawa masa kecil dari belum lagi ke zaman sekolah lagi, masih dengan ibu bapa di rumah, mereka sudah diajar tentang Pancasila. Bukan sahaja apabila mereka masuk ke ruang pendidikan, di rumah juga sudah diterapkan nilai Pancasila ini. Pancasila, panca itu kalau dimaksudkan dalam bahasa Sanskrit, punch, 5. Sila. Jadi tetapi saya bertanya kembali pada teman saya ni, kenapa Pancasila di Indonesia ni macam berluasa? Kenapa semua orang faham Pancasila? Tapi di sebaliknya di Malaysia ni tak. Kami tak tahu sebenarnya apa maksud prinsip rukun negara setiap 5 baris, padahal 5 baris je. Tapi kita tak tahu atas 5 baris tu sebenarnya ada lagi. Kita faham yang 5 baris tu je yang kita fokus. Pancasila pun sama, 5 baris juga. Tetapi mereka memahaminya dengan penuh dedikasi. Mereka mengatakan pada saya, cara promosi Pancasila itu yang penting, yang kita hilang di Malaysia pada zaman dahulu. Itu yang saya rasa. Mereka mengatakan pada saya, Bapa Soekarno menggunakan elemen agama ketika itu. Katanya pada orang ramai apabila melancarkan Pancasila ini, Bapa Soekarno berkata, saya berdoa kepada Tuhan dan saya mendapat mandat ini daripada Tuhan untuk memberitahu rakyat Indonesia mereka harus berlandaskan Pancasila. Pancasila adalah the way of life. Saya rasa jika Malaysia juga mempromosikan, menguar-uarkan kepentingan rukun negara sejak dulu lagi, apabila dia mula dipromosikan, saya rasa kita akan lebih mengetahui tentang betapa pentingnya prinsip rukun negara ni. Apa motifnya Kelab Rukun Negara ni? Sekretariat Rukun Negara, apa motifnya? Adalah sekadar mengisi markah kurikulum. Sebab setahu saya itulah punca, rasanya pelajar-pelajar, anak-anak muda untuk memasuki Kelab Rukun Negara. Mesti anak muda akan berkata, kalau saya masuk Kelab Rukun Negara, tak payah buat apa-apa. Relax, goyang kaki. Kita tak nak tu. Itu yang kita nak pecahkan sekarang. Kita nak bila kamu masuk ke Kelab Rukun Negara, kamu harus mengamati Rukun Negara itu dan menyebarkan betapa pentingnya Rukun Negara ni kepada anak-anak muda yang lain. That is the way to spread it. Dan saya juga difahamkan bahawa pada pelancaran tahun ke-50 prinsip rukun negara, tempoh hari telah Menteri Perpaduan telah berkata ingin mewujudkan pendidikan rukun negara. Saya mengharapkan inisiatif ni mungkin akan dititik beratkan dan ianya merupakan inisiatif yang bagus. Mana yang baik kita puji, mana yang tidak baik kita anak muda akan bersuara. Jadi kami sebenarnya menunggu supaya pendidikan rukun negara ni akan diangkat. Dan kami ingin mengetahui apa lagi yang boleh kerajaan memberikan kepada anak muda untuk meningkatkan lagi kefahaman kami terhadap prinsip rukun negara ni. Jadi kami menunggu. Begitulah guys pendapat mahasiswa Malaysia itu mengenai rukun negara dan Pancasila. Masalah yang muncul dari rukun negara Malaysia mungkin bukan mengenai kurangnya penghayatan, tapi nilai yang terkandung dalam rukun negara itu sendiri. Nilai-nilai itu boleh jadi kurang diterima oleh sebagian rakyat Malaysia atau tidak dapat menjadi solusi terhadap masalah perpaduan di Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.